Oke, hari ini kita bakal bahas sebuah cerita yang, wah, luar biasa banget. Ini tentang perjalanan seorang Cecilia Meliana. Kisah yang isinya tuh ada sihir hitam, ada penebusan, dan ada penemuan jati diri yang jujur bakal bikin kita mikir ulang soal konsep sebab akibat. Biar seru, kita langsung mulai dari klaim dia yang paling gila, ya? Coba deh kalian bayangin, kalian lagi liburan santai, nggak sengaja nemu makam. Dan ternyata itu makam diri kalian sendiri dari masa lalu. Gila kan? Nah, klaim super mengejutkan inilah yang jadi jantung cerita kita kali ini. Pertanyaannya, kok bisa? Gimana ceritanya? Oke, kita bedah dari awal banget. Nah, yang perlu kalian tahu, cerita ini tuh nggak dimulai dengan Cecilia sebagai korban ya. Justru sebaliknya. Ini tuh cerita tentang sebuah pilihan, dan pilihannya adalah untuk masuk ke jalan yang gelap. Jadi, pemicunya apa? Rasa nggak adil. Dia ngerasa hidup ini kejam banget sama dia dan keluarganya, yang tadinya kaya raya, terus tiba-tiba bangkrut. Nah, Cecilia ini mutusin buat melawan ketidakadilan. Ya, dengan caranya sendiri, yang juga nggak adil. Gajinya yang gede banget sebagai lulusan sastra Cina, itu bukan dipakai buat self-improvement atau apa, tapi malah buat bayar dukun. Dan dia ini nggak main-main loh. Senjatanya tuh macem-macem dan kuat banget. Mulai dari pelet buat ngikat mantan-mantannya, bahkan sampai seorang CEO. Terus ada gantung jodoh, biar targetnya nggak bisa nikah sama orang lain. Yang lebih parah, dia sampai nyumpahin pasangan yang dia benci biar nggak punya anak. Gila kan? Dan semua ini dasarnya cuma satu, dendam. Selama 2 tahun, kelihatannya semua rencananya berhasil. Dia ngerasa jadi penguasa. Tapi, kayak cerita-cerita lain ya, semua itu runtuh, hancur berantakan. Tiba-tiba dia dipecat, pacarnya yang udah 7 tahun sama dia pergi gitu aja, hidupnya benar-benar hancur. Jadi intinya apa? Kekuatan instan yang dia dapat itu ternyata harganya mahal banget. Nah, di titik terendah inilah Cecilia akhirnya nyari bantuan. Tapi kali ini bukan ke dukun lagi. Dia datang ke kakeknya. Dan dari sinilah dia dibawa ke sebuah jalan yang benar-benar beda. Kakeknya ini ternyata seorang medium spiritual yang dikenal sebagai Loktung. Tapi dia nggak ngasih ritual yang aneh-aneh atau ribet. Nasehatnya, simple banget. Setiap hari kamu harus berbuat baik, sekecil apapun itu. Dan inilah titik awal perubahan besar dalam hidupnya. Tapi, ya ngelepasin masa lalu itu nggak segampang membalikan telapak tangan. Walaupun dia udah mulai berbuat baik, energi gelap dari perbuatannya dulu itu masih nempel. Orang-orang di sekitarnya ngelihat muka dia tuh jadi kelihatan tua dan serem. Nggak cuma itu, dia juga selalu ngerasa diikutin sama sosok hitam gede berjubah. Kebayang nggak sih? Di titik ini, Cecilia sadar. Cuma berbuat baik aja tuh nggak cukup. Dia harus secara aktif membongkar semua perbuatannya di masa lalu. Suatu malam kayak ada bisikan gitu, dia ngelakuin sebuah ritual spontan. Dia pergi ke kelenteng, bawa 4 botol air, dan berdoa khusus buat 4 orang yang pernah dia jahatin. Dan yang bikin merinding, setelah ritual itu selesai, sosok hitam yang selama ini ngikutin dia lenyap. Jadi asap gitu aja. Terus, beberapa hari kemudian, pasangan yang dulu dia kutuk biar nggak punya anak, tiba-tiba ngepost foto tespak di Instagram. Wow, efeknya benar-benar nyata. Oke, satu masalah beres. Tapi, ternyata hidupnya masih aja seret. Kerjaan selalu ada aja masalahnya. Hubungan sama orang juga ancur-ancuran. Ini kayak pertanda gitu loh, ada sesuatu yang lebih dalam lagi. Utang karma yang jauh lebih besar yang belum lunas. Akhirnya kakeknya ngasih dia satu misi lagi. Misi yang kedengarannya mustahil banget. Datangin 3 kelenteng keramat dalam waktu 3 jam aja. Dari jam 6 sampai jam 9 malam. Tugasnya, nuang minyak sebagai simbol menerangkan jalan hidupnya. Dan disinilah keajaiban terjadi. Selama perjalanan itu, waktu tuh kayak melambat, ngebantuin dia. Dan pas banget, tetes minyak terakhir dia tuang, jam nunjukin tepat pukul 9 malam. Seketika, beban berat yang selama ini ada di dadanya hilang. Ritual tadi itu kayak ngebuka gerbang. Tapi penemuan paling puncaknya yang paling mengubah hidupnya justru datang dari sesuatu yang nggak direncanain sama sekali. Dari sebuah perjalanan iseng ke Cirebon. Ceritanya tuh simple. Dia lagi bosen, terus ada yang komen di Facebook, nyaranin dia buat datang ke suatu tempat. Nah, Cecilia ini iseng aja ngikutin saran itu. Dia nggak sadar kalau komen random dari orang asing ini sebenarnya adalah petunjuk yang ngebawa dia ke jawaban dari semua masalahnya.
Sampai di sana, di dekat sebuah pemakaman kuno, tiba-tiba dia ngelihat sebuah visi. Gambaran dari masa lalu. Ada sosok perempuan, pakai kebaya, lagi duduk sendirian di tepi karang. Auranya tuh sedih banget, penuh kerinduan, kayak lagi nungguin seseorang yang nggak pernah datang-datang. Awalnya, Cecilia ngira itu cuma arwah penunggu biasa. Dia coba scan energinya, buat ngebaca apa sih yang dirasain sama sosok itu, dan di momen itulah, jelep, semuanya berubah. Dia sadar, sosok perempuan yang penuh kesedihan dan kerinduan itu adalah dirinya sendiri di kehidupan sebelumnya. Jadi, inilah akar masalahnya. Ada yang namanya kemelekatan. Jiwanya itu terikat, terbelenggu sama sebuah janji di masa lalunya. Dulu di kehidupan sebelumnya, dia itu seorang penyembuh. Dan dia pernah berjanji sama keluarganya, terutama suaminya, kalau dia akan selalu kembali, akan selalu nunggu mereka, nggak peduli reinkarnasi jadi apapun. Nah, janji dan ikatan kuat inilah yang ternyata ngeblok jalan hidupnya di masa sekarang. Setelah tahu akar masalahnya, Cecilia langsung ngerti apa yang harus dia lakuin. Dia harus mutusin ikatan itu. Ikatan yang udah melintasi batas waktu dan kehidupan. Di situ juga, di dekat pemakaman itu, terjadi sebuah percakapan batin. Cecilia ngomong ke arwah keluarganya di masa lalu, dia bilang, udah, kita nggak perlu saling nunggu lagi, dia ngelepasin janjinya, dan dengan begitu, dia juga ngelepasin dirinya sendiri. Momen perpisahan yang pastinya berat banget, tapi harus dilakuin. Dan efeknya, wah luar biasa, instan dan dramatis banget. Followernya di medsos langsung pada komen bilang mukanya yang tadinya kelihatan gelap sekarang jadi bersinar. Orang-orang yang dulu ngejauh sekarang malah jadi ramah. Pintu rezeki, pintu pertemanan, semua yang tadinya ketutup rapat sekarang kebuka lebar. Sebagai bonus, Cecilia yang juga seorang pembaca tarot, ngaku kalau setelah semua kejadian ini, tingkat akurasi bacaannya tuh meroket, sampai 99,9%. Dia percaya banget, dengan lepasnya sumbatan karma tadi, intuisi dan kejernihan batinnya jadi ada di level paling puncak. Jadi, pelajaran utama dari seluruh perjalanannya ini, yang juga diajarin sama kakeknya, sebenarnya simple. Kita tuh nggak akan pernah bisa lari dari konsekuensi perbuatan kita sendiri. Karma, mau baik atau buruk, pasti akan nemuin kita. Mau kita sembunyi di puncak gunung atau di dasar laut sekalipun. Dan satu-satunya cara buat nutupin karma buruk, ya dengan numpuk karma baik sebanyak-banyaknya. Nah, cerita Cecilia ini ninggalin kita sama satu pertanyaan yang dalam banget. Kalau hidup dia aja bisa dibentuk sama janji dari masa lalu yang dia bahkan nggak inget, gimana dengan kita? Kira-kira ada nggak ya ikatan, janji, atau mungkin utang tak terlihat dari masa lalu yang sebenarnya lagi ngebentuk jalan hidup kita sekarang? Coba deh direnungin.